Saudara sekalian, hal yang paling penting untuk kita perhatikan dalam tahap investigasi ini adalah kelayakan sistem yang ingin kita gunakan. Maka kita bisa melakukan studi kelayakan untuk memeriksa beberapa kelayakan yang memang diperlukan untuk membangun sebuah sistem. Yang pertama adalah kelayakan teknologi. Perkembangan teknologi di bidang sistem informasi ini bergerak dengan cepat. Karena itu kita perlu melihat teknologi dalam tingkatan mana yang kita perlukan. Teknologi apa yang sudah tersedia saat ini? Dan seberapa lama kita ingin menggunakan teknologi itu. Sehingga kita bisa memilih daya guna sebuah teknologi sesuai dengan kemampuan, kebutuhan kita sampai pada waktu tertentu. Nah, teknologi yang perlu kita perhatikan, yang pertama mengenai perangkat keras dari teknologi yang akan kita gunakan dalam membangun sistem informasi. Misalnya, seberapa banyak komputer yang kita perlukan. Kemudian bagaimana kita membangun sebuah jaringan di dalam organisasi kita. Apakah menggunakan jaringan WiFi atau menggunakan jaringan secara fisik seperti kabel ya, kabel serat optik atau jenis kabel yang lain. Nah, ini hardware. Kemudian jenis software, ini juga software banyak yang perlu kita perhatikan, perlu kita cari software yang cocok untuk sistem informasi yang kita butuhkan. Karena sistem informasi itu merupakan sebuah software khusus yang memang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi kita. Selain itu, ya kita pikirkan juga model jaringan yang kita butuhkan. Bagaimana hubungan antar bagian-bagian itu? Bagaimana security-nya? Bagaimana itu dilakukan, bisa ditangani? Ini adalah aspek teknologi yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita jadikan satu pertimbangan dalam membuat kelayakan. Kelayakan secara teknologi. Nah, saudara sekalian, ini yang pertama, ketika kita membuat investigasi, kita melakukan studi kelayakan teknologi yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah studi kelayakan ekonomi. Kelayakan secara ekonomi. Berapa biaya, berapa investasi yang harus kita keluarkan? Berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan? Bukan cuma biaya pengadaan perangkat-perangkat itu, tapi juga biaya pengelolaan dan biaya pemeliharaan. Tentu saja, jika kita mengikuti hukum ekonomi, bahwa pengeluaran yang kita gunakan untuk membangun sebuah investasi, itu harus bisa memberikan keuntungan yang jauh lebih besar yang akan kita dapatkan, baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun produktivitas organisasi dengan adanya sistem itu. Jadi, hasil yang kita peroleh itu harus lebih besar, jauh lebih besar daripada investasi yang kita keluarkan. Jangan sampai kita telah mengeluarkan investasi yang besar, tapi outputnya, manfaatnya sedikit. Atau malah menimbulkan banyak kerepotan dalam organisasi. Misalnya sering rusak, tidak ada yang bisa mengoperasikan, atau teknologinya tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini malah menjadi beban atau menjadi cost bagi organisasi. Manfaat dari sebuah sistem informasi tentu saja bukan hanya keuntungan yang bersifat fisik, ya, yang bersifat nyata. Misalnya, bagaimana itu meningkatkan laba, meningkatkan produktivitas pekerjaan. Tapi benefit atau manfaat itu juga bisa berupa sesuatu yang tidak nampak atau intangible. Ya, benefit.
Misalnya meningkatkan kedisiplinan, ya, meningkatkan rasa percaya konsumen kepada perusahaan itu, meningkatkan sinergi. Ini adalah peningkatan yang bersifat intangible. Sementara peningkatan yang bersifat nyata atau tangible itu bisa berupa penurunan biaya-biaya operasional. Kalau dulu banyak ongkos yang dikeluarkan untuk memproses produk kita, maka kita bisa mengurangi ongkos karena kita menggunakan mesin-mesin yang lebih cepat misalnya. Begitu pula dengan penurunan biaya tenaga kerja, biaya transportasi. Kalau selama ini misalnya kita mengirim pakai pengiriman umum, ya. Nah, dengan menggunakan teknologi sistem jaringan, maka kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memang menangani itu untuk mendapatkan efisiensi. Jadi pengurangan ongkos-ongkos itu termasuk keuntungan tangible. Kenapa? Karena uang yang kita hemat itu nyata. Bisa langsung kita lihat. Kalau dulunya kita mengeluarkan berapa juta misalnya dalam 1 bulan dalam pengelolaan organisasi, begitu kita memasang sebuah sistem informasi, maka itu akan menurun. Nah, berarti penurunan biaya operasional, biaya produksi itu memang nyata. Jadi saudara sekalian, ketika kita menghitung kelayakan ekonomi, kita jangan hanya melihat keuntungan secara tangible, tapi kita juga melihat intangible. Dan keduanya ini sebenarnya merupakan keuntungan bagi organisasi. Selanjutnya, kelayakan yang ketiga adalah kelayakan secara legal. Jadi dalam pengadaan sebuah sistem informasi, kita harus menggunakan satu sistem yang legal, yang memang resmi. Karena organisasi atau perusahaan kita itu nanti akan terlibat dengan transaksi, terlibat dengan proses-proses yang legal di dalam melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan legalitas dari sistem yang kita gunakan. Jangan sampai kita menggunakan satu sistem yang tidak sah atau melanggar secara aturan. Kelayakan secara legal ini bukan hanya pada aspek bagaimana kita mendapatkan teknologi itu, tapi juga aktivitas yang kita lakukan menggunakan teknologi itu. Itu juga harus sepenuhnya bisa dijamin bahwa itu sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Jadi aspek legal ini sangat penting juga dipikirkan ketika kita akan membangun sebuah sistem informasi pada organisasi, pada perusahaan atau instansi yang kita kelola. Selanjutnya adalah layak secara operasional. Bahwa sistem yang kita ingin pasang memang mampu kita kelola, bisa kita gunakan sesuai dengan tujuan dan kemampuan organisasi kita. Dalam membangun sebuah sistem perlu juga dipikirkan kecocokan antara sistem yang ingin kita pasang dengan misalnya budaya organisasi, nilai-nilai organisasi kita, struktur organisasi kita, orang-orang yang akan menangani sistem itu di dalam organisasi kita. Jadi sistem ini cocok dengan kondisi internal di dalam perusahaan kita. Selain itu, pastikan bahwa sistem yang akan kita pasang memang betul-betul mampu memecahkan, menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi selama ini. Bisa meningkatkan pertumbuhan, menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Ini yang penting sekali untuk dipikirkan. Bahwa ketika kita mengoperasikan sistem informasi di dalam organisasi perusahaan kita, maka permasalahan-permasalahan itu bisa kita atasi dan peluang-peluang baru akan kita dapatkan. Jadi ini adalah
kelayakan operasional di dalam menerapkan sebuah sistem. Yang kelima, yang terakhir, harus memenuhi kelayakan secara sosial. Dalam artian sistem yang kita terapkan di perusahaan kita, sistem informasi itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Bisa diterima oleh masyarakat. Jadi output, benefit dari sistem yang kita pasang dalam organisasi kita, itu harus sampai kepada masyarakat. Harus bisa dinikmati dan diterima oleh masyarakat. Jangan sampai perubahan-perubahan yang kita lakukan justru menimbulkan satu permasalahan atau menimbulkan kontra bagi masyarakat. Misalnya kita mengubah sistem pelayanan secara tiba-tiba sehingga konsumen kita tidak siap, tidak bisa menerima. Oleh karena itu, di dalam memasang sebuah sistem informasi, maka adaptasi secara sosial itu juga harus dipikirkan. Bukan cuma soal bagaimana manfaat, benefit, atau profit itu sampai kepada masyarakat. Tapi bagaimana juga masyarakat bisa menerima, bisa beradaptasi dengan sistem baru yang akan kita gunakan. Saudara sekalian, walaupun sistem yang kita gunakan ini merupakan teknologi yang sangat maju, yang sangat canggih, jika dampaknya, benefitnya kepada masyarakat itu tidak sampai, tidak dirasakan, maka sistem informasi itu juga tidak memberikan suatu keuntungan yang optimal kepada organisasi. Oleh karena itu, kelayakan secara sosial ini juga perlu dipertimbangkan dengan matang oleh tim yang menangani investigasi. Begitu pula yang akan mengambil keputusan untuk menerapkan sebuah sistem. Misalnya di dalam pengadaan mesin-mesin baru, ini perlu dipikirkan dampaknya. Jangan sampai dampaknya menimbulkan satu problem lingkungan, satu problem sosial, ya, misalnya kebisingan, polusi. Nah, ini semua harus dipikirkan ketika kita ingin memasang sebuah teknologi pada perusahaan-perusahaan, pada organisasi kita. Jadi, saudara sekalian, penggunaan dan pengoperasian sebuah sistem informasi itu betul-betul harus memperhitungkan bagaimana dampak sosial dan juga dampak secara internal, ya, yang akan terjadi pada perusahaan atau organisasi kita. Nah, saudara sekalian, inilah tahap pertama atau langkah pertama yang perlu kita perhatikan, yaitu tahap investigasi atau tahap penelitian, tahap di mana kita memperhatikan, menilai kelayakan sebuah sistem informasi yang akan diterapkan di dalam organisasi, di dalam perusahaan, atau di dalam instansi yang kita kelola. Nah, saudara sekalian, demikianlah untuk tahap yang pertama, tahap investigasi. Kita akan melanjutkan tahap kedua pada pembahasan video selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.